Kembali bersama saya pemirsa LDS TV, Chelsea Gabriela dalam program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan seperti biasa, Chelsea nggak akan pernah sendirian kalau untuk program Ngopi, karena selalu ditemani oleh tokoh-tokoh yang punya kisah-kisah inspiratif, kemudian akan dibagikan oleh kita semua. Nah, kali ini Chelsea juga sudah ditemani oleh Bapak Bobi Irawan. Ya, Bapak Bobi Irawan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, ya Pak. Apa kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngobrol tentang kisah-kisah inspiratifnya nih Pak, kegiatan akhir-akhir ini apa aja nih Pak? Kalau aktivitas saya di Dinas Pariwisata, kemarin kita baru menyelenggarakan Krakatau Festival. Ya, Wah, itu luar biasa. Festival yang cukup tua ya. Ini kemarin ke-32 kalinya. Dan kemarin itu alhamdulillah mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ya, jadi kita ada beberapa kegiatan, mulai dari pagi hari itu kita melibatkan atau mengikutsertakan anak-anak PAUD dan SD untuk mewarnai topeng. Kemudian siangnya kita ada muri engkak ketan, 1000 engkak ketan, dan alhamdulillah itu semua kita capai. Kemudian ada karnaval budaya, kita juga mengangkat topeng, sekura, dan nyubu. Dan di malam harinya itu ada malam kemilau, Krakatau, yang menampilkan musisi Lampung yang sudah juga namanya menasional, Kangen Band. Alhamdulillah itu masyarakat luar biasa ya, antusiasnya untuk datang. Untuk di Festival Krakatau, semua lapisan masyarakat akhirnya ikut bergabung dan berpartisipasi ya Pak, ikut memeriahkan festival tersebut. Tapi kabarnya festival ini jadi menasional gitu Pak. Tapi apa sih yang kemarin ditampilkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di festival tersebut? Jadi memang Festival Krakatau yang ke-32 kali ini, setiap tahun itu rangkaian festival itu ada karnaval budaya. Dalam karnaval itu berapa tahun terakhir itu kita angkat karnaval tapis misalnya. Tapi kalau kita lihat rekam jejak digitalnya itu kan memang akhirnya ke kostum fantasi ya. Dan itu menurut saya sudah ada daerah yang punya brand itu, yaitu Jember misalnya. Jember Fashion itu kan memang sudah masuk dalam kalender event dunia. Nah, jadi karakternya tidak begitu kuat untuk Festival Krakatau. Oleh karenanya kita menguatkan karakternya dengan mengangkat tradisi topeng tutup wajah, ya, yang memang sudah mengakar di beberapa daerah di Provinsi Lampung. Jadi harapan saya ke depan Festival Krakatau ini juga bukan hanya menjadi kalender event nasional, tapi juga menjadi kalender event dunia. Karena memang kita punya tradisi yang begitu kuat untuk menutup wajah ini. Ya, kalau di beberapa daerah di provinsi di Indonesia, topeng itu hanya sifatnya kesenian. Tapi kalau kita betul-betul tradisi. Contoh di Lampung Barat, Sekura. Sekura itu lahir di abad ke-8, ya kan? Dan itu setiap tahun dirayakan oleh masyarakat pada saat Syawal, bulan Syawal. Contoh lagi di Lampung Selatan, Tuping ya. Tuping itu pada saat itu perjuangannya Raden Intan, karena perang dia harus menyamar dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya ini suatu keunggulan ya, selling point yang begitu besar yang harus kita munculkan di Festival Krakatau, bukan hanya sekarang, mungkin tahun-tahun ke depan, sehingga kita bisa meningkatkan kelas festival kita, event kita, Festival Krakatau kita menjadi kelas dunia, gitu Mbak. Luar biasa Pak Bobi hari ini datang dengan inovasi ya kan, mengadakan bersama pemerintah ya sebenarnya, perwakilan pemerintah mengadakan Festival Krakatau dengan inovasi-inovasi yang luar biasa gitu. Tapi kalau kita throwback ya ke masa lalunya Pak Bobi, seperti apa sih Pak untuk menjadi Pak Bobi yang hari ini duduk bisa nge-sharing kisah-kisah inspiratifnya masa kecilnya tuh seperti apa? Kalau saya, masa kecil saya lahir di Kota Bumi. Ya, saya lahir di Kota Bumi karena dulu orang tua itu ayah itu jaksa ya, jadi pindah-pindah tugas. Jadi saya lahir di Kota Bumi dengan beberapa saudara saya. Jadi kami besar 8 bersaudara. Hanya saja memang pada tahun 76-an gitu, 77 kita pindah ke Bandar Lampung, ke Tanjung Karang dulu ya. ada bandara, kita pindah ke Tanjung Karang. Cuman waktu itu ya takdir ya. Jadi ayah meninggal waktu usia saya masih 5 tahunan.
Dan kami 8 saudara itu yang paling tua masih kelas 6 SD. Ya, jadi ibu itu memang betul-betul ibu tunggal yang berjuang untuk menyambung hidup pada saat itu. Ya. Luar biasa, sampai akhirnya dari 8 bersaudara itu semuanya selesai kuliah ya Pak? Ya, alhamdulillah semua kita kuliah atau mengikuti pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Itu perjuangan ibu itu luar biasa menurut saya. Apa sih Pak yang Bapak ingat, yang paling Bapak kenang sampai sekarang nggak akan pernah lupa gitu, yang bisa di-sharing ke anak cucu nih gitu misalnya, dari kisah masa lalu? Kami dulu hidup cukup prihatin. Cukup prihatin. Kita itu bahkan saya sempat waktu umur SD itu saya jualan itu ke pasar itu jualan es balon itu ya. Sampai ke Bambu Kuning, kita ke Kampung Sawah dulu, ada SD Impres di situ. Jadi satu yang saya pelajari memang hidup itu harus diperjuangkan ya, hidup itu harus berjuang, jangan pernah mengenal menyerah gitu ya. Bahkan dengan kondisi kita yang mungkin ya karena yatim ya, memang betul ya di dalam agama kita itu Rasul itu bilang harus memperhatikan anak yatim, karena yatim itu memang boleh dikata ya nggak dianggap orang lah begitu kan, karena bapaknya udah nggak ada, siapa yang melindungi dia gitu kan. Nah akhirnya tapi justru itu mencambuk bagi diri saya, menjadi cambuk untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang. Dan saya meyakini sampai sekarang hidup itu memang harus diperjuangkan. Betul. Gitu, baik, luar biasa. Nah tapi untuk akhirnya bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti kuliah, itu kan pasti banyak pertimbangannya, mulai dari masalah ekonomi gitu ya Pak ya. Nah apa sih yang buat Bapak akhirnya saya harus kuliah nih untuk pendidikan gitu? Ini yang ditanamkan oleh ibu ya, bahwa jalan kita keluar dari himpitan ekonomi itu adalah pendidikan, dan itu saya yakinin betul. Sehingga kita itu sekolah benar-benar lah gitu, nggak ada waktu kita ya, walaupun namanya anak-anak main pasti ada, tapi kita dulu itu betul-betul sekolah itu nggak ada kenal bolos, nggak ada kenal malas ngerjain PR, nggak ada. Jadi kita dibentuk dari kecil memang seperti itu. Jadi pada saat kuliah pun mungkin saya salah satu, mungkin nggak banyak orang pada saat itu yang ekonominya belum begitu beruntung ya, tapi bagi saya itu justru menjadi pembelajaran juga gitu. Jadi kita atau saya waktu itu tidak menikmati fasilitas yang cukup, misalnya punya kendaraan atau apa enggak. Kadang kita jalan kaki kuliah. Rumah saya itu cukup jauh itu. Kalau pas ibu nggak ada ongkos, ya mau nggak mau gitu. Jalan. Iya. Kan dari Unila ke Gintung itu kan. Wah, luar biasa. Tapi nggak selamanya. Pas lagi ada waktu-waktunya kita betul-betul lagi nggak ada uang gitu ya. Jadi tapi saya harus tetap kuliah ya. Jadi memang itu adalah satu bentuk perjuangan, sehingga bagi saya pada saat kita menempuh pendidikan itu betul-betul serius. Jadi kita, kalau orang main-main ya kita betul-betul serius. Orang belajar 1 jam, kita harus 2 jam. Kalau orang belajar 2 jam, kita harus 4 jam. Jadi, dan alhamdulillah kalau kita sungguh-sungguh itu jalan itu terbuka. Jadi pada saat S1 dengan dukungan juga teman-teman ya, tentunya juga dosen. Saya waktu itu dapat beasiswa Supersmart. Itu cukup membantu gitu untuk melanjutkan kuliah. Ya, dapat beasiswa, berarti ini Bapak anaknya yang cukup cerdas, pintar ya Pak ya, waktu kuliah. Tapi nanti kita akan lebih elaborasi ke situ. Jangan kemana-mana pemirsa, karena ada yang akan lewat cuma di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Kembali bersama saya pemirsa dalam program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi, dan saya Chelsea Gabriel masih ditemani juga sama Pak Bobby, ya kan, yang sudah tadi kita
throwback sedikit masalah waktu masa kecilnya gitu. Dan tadi ngobrol-ngobrol sebentar saat jeda iklan, katanya Bapak ini juga saat SMP daftar sekolahnya sendiri ya Pak ya. Dan seperti apa ya, dituntut mandiri oleh situasi saat itu ya Pak ya. Boleh diceritain? Ya, kita dibentuk karena situasi ya, kondisi. Karena ibu kan sibuk jualan waktu itu kan ya. Jadi udah masanya pendaftaran itu habis kan gitu. Jadi saya waktu itu dari Pasir Gintung ke SMP 2 itu jalan kaki. Luar biasa. Ya, kita bawa berkas, kan dulu lebih mudah lah daftar itu. Cukup bawa rapot dan NEM ya. NEM itu nilai Eptanas Murni Nasional. Ya, kalau sekarang UN ya Pak? Ya, UN. Jadi ada lucunya juga waktu itu ya. Jadi guru yang di SMP 2 itu, karena saya nggak ada yang dampingin, saya duduk di situ dari pagi, ya nggak dipanggil-panggil gitu. Udah agak siang baru dia tanya, itu kamu mau ngapain katanya. Ya saya bilang saya mau daftar. Ya alhamdulillah sih akhirnya saya bisa sekolah di SMP 2 karena NEM saya juga cukup untuk bisa masuk SMP 2 waktu itu. Luar biasa. Tapi SMP 2 dari dulu memang udah jadi favorit ya? Sudah favorit lah. Luar biasa, bertahan sampai saat ini ya gitu. Bertahan sampai saat Tapi saat itu Bapak ngeliat teman-temannya mungkin ya didampingi oleh orang tua, sedangkan Bapak sendiri, Bapak juga ada rasa insecure atau mindernya gitu nggak? Ya enggak juga ya, karena memang ya kita hari-hari biasa berjuang gitu kan. Dan justru bangga gitu kan, masih kecil itu udah dididik untuk berani. Bagi saya itu satu kebanggaan lah. Dan ini ya anak-anak sekarang kan kalau kita lihat terlalu banyak main gadget ya. Harusnya juga ada mereka juga mengisi hari-hari mereka untuk membentuk karakternya nanti di masa depan gitu. Fenomenanya sekarang anak-anak tuh main gadget gitu ya, kurang sosialisasinya. Tapi kalau di zaman Bapak dulu, mainan anak kecilnya apa nih? Oh, kalau kita dulu mainnya keluar pasti ya, main gobak sodor, apa namanya itu, kalau sumput-sumputan gitu kan. Nah, itu senang sekali kita itu. Layangan, ya Pak ya. Main namanya tembak-tembakan itu dari pelepah pisang itu gitu. Ya memang saya rasa lebih indah ya dulu masa kecil kita gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan di luar rumah, di outdoor gitu, dan memang biayanya nggak mahal gitu kan. Iya betul Pak ya, kalau sekarang harus modal kuota ya Pak. Iya, kalau sekarang juga kalau harus ini kan ke mall udah dapet tembak-tembakan gitu kan. Kalau dulu kan kita harus kreatif, harus buat, harus apa, dan itu bagi saya bagus harusnya untuk membentuk kreativitas anak gitu. Mungkin pendidikan anak-anak sekolah juga harus diarahkan juga ke sana gitu ya. Tapi gimana Pak nih, setelah SMP kemudian SMA, kehidupan SMA Bapak sendiri ada cerita-cerita unik nggak? Ya, kalau saya di SMA mulai suka olahraga, sepak bola, basket, voli itu saya suka. Ya. Jadi memang pada saat SMA itu ya tetap kita bantu orang tua ya kan, karena sekali lagi untuk membiayai hidup itu kan kita harus sama-sama lah berjuang gitu kan. Jadi saya juga masuk SMA 2 waktu itu. Luar biasa. Ya alhamdulillah sampai sekarang jaringan kawan-kawan di SMA 2 itu kan cukup kuat. Ya, ini juga yang ikut membantu karir gitu ya sekarang itu, karena memang penting jaringan itu, relasi ya. Tapi kalau tadi informasinya bahwa Bapak juga saat kuliah, kalau kuliahnya S1 apa nih Pak? Fakultas Ekonomi Unila saya. Fakultas Ekonomi Unila, kemudian mendapatkan beasiswa Super Semar ya Pak? Super Semar. Nah itu dari semester 1 full sampai akhir atau gimana nih? Enggak, kita mulai dapat beasiswa itu di semester 3 ya. Dan itu kan butuh juga kompetisi ya, bersaing gitu. Ada seleksinya. Ya, ada seleksinya. Jadi waktu itu saya juga aktif di kemahasiswaan. Ya, jadi kalau jenjang saya dari organisasi kemahasiswaan itu mulai dari Badan Perwakilan Mahasiswa waktu itu ya, anggota Badan Perwakilan Mahasiswa, terus saya jadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unila. Kalau sekarang itu BEM, Senat Mahasiswa itu. Kalau di fakultas kan gubernur. Nah, kalau sekarang. Nah, terus lanjut saya ke SMPT. Dulu saya ketua SMPT. Kalau sekarang presiden BEM. Jadi memang
karena tadi bentukan kita mandiri dari awal, kawan-kawan tuh banyak percaya gitu kan untuk kita memimpin organisasi. Karakter kepemimpinannya akhirnya terbentuk melalui perjalanan itu ya Pak ya gitu, dan luar biasa aktif juga gitu kan saat mahasiswa. Tapi tadi informasi yang Chelsea dengar juga Bapak juga sambil bantu-bantu ibu ya kan. Nah gimana sih ini manajemen waktunya gitu kan, kuliah pasti ada tugas gitu, terus belum kegiatan organisasi juga bantu ibu, ini gimana nih Pak? Saya selalu menganut prinsip totalitas ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu totalitas. Jadi kalau pada saat belajar kita totalitas, jangan hilang fokus, ya kan? Nah pada saat nanti waktu senggangnya kita isi dengan tadi kegiatan bermanfaat ya, membantu orang tua dan sebagainya. Dan bahkan saya waktu itu organisasi saya yang saya ikuti itu sampai di level nasional. Jadi dulu ada Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Itu saya sempat jadi sekjennya. Jadi itu menaungi seluruh fakultas ekonomi, senat-senat ekonomi se-Indonesia. Ada perguruan-perguruan besar di situ. Ada UI, ada UGM. Dan Lampung nggak kalah saing. Nggak kalah kita. Lampung nggak kalah saing. Kita nggak kalah. Kita. Tapi kalau sekarang kan banyak nih teman-teman muda gitu, khususnya mahasiswa, akhirnya sibuk dan aktivitasnya lebih banyak di organisasi, akhirnya kuliahnya tertinggal gitu. Tapi kalau Bapak sendiri gimana waktu itu presentase untuk prioritasnya Pak? Iya, kalau waktu memang akhirnya kita harus korban. Misalnya saya masuk 91, harusnya 95 itu saya sudah bisa selesai. Tapi karena tuntutan organisasi, saya baru menyelesaikan kuliah itu di awal 97 saya wisuda. Sudah habis mata kuliah itu sejak 95 itu pertengahan itu udah habis. Tapi karena kita tuntutan organisasi ya yang juga mewajibkan tidak menyelesaikan kuliah pada saat itu sampai selesai organisasi itu. Ya, pada prinsipnya ya tadi kita harus totalitas ya dalam mengerjakan sesuatu itu, karena bagi saya organisasi itu juga yang membentuk saya gitu. Betul. Ya, banyak sekali dinamikanya sehingga itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ya, pada saat itu saya dulu keliling Indonesia waktu saya di Sekjen ISME di Senat Mahasiswa itu, hampir semua pulau sudah saya datangin waktu itu. Ya tentunya ala mahasiswa ya, dengan naik bus gitu kan, naik kapal laut. Kalau kita ke ada kegiatan-kegiatan mahasiswaan dulu kan, seminar atau pertemuan mahasiswa dan sebagainya. Dan saya juga waktu itu ikut dalam aktivitas reformasi. Jadi bagian saya itu waktu itu kita masih dapat bagian 99 itu reformasi, 98 99 itu kita ikut juga lah, terimbas dampak pergerakan kemahasiswaan pada saat itu yang melahirkan reformasi. Iya, tapi Bapak juga terlibat ya Pak ya? Ya, sedikit terlibat lah. Luar biasa. Emang guru yang paling baik itu pengalaman ya Pak ya gitu. Ini biasanya kalau teman-teman mahasiswa sekarang ada yang hanya fokus belajar, ada yang hanya fokus organisasi, tapi kalau Bapak dulu dua-duanya harus difokuskan ya Pak ya, sehingga membentuk karakter yang saat ini gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam juga dan elaborasi tentang titik balik Pak Bobi akhirnya berkarir di PNS ya Pak ya, pemerintahan. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Kembali bersama saya pemirsa LDS TV di program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi, dan saya masih ditemani oleh Pak Bobi yang tadi juga sudah berbagi kisah-kisah inspirasinya, dan kita mau ngobrolin untuk yang saat ini tentang titik balik Pak Bobi akhirnya untuk memutuskan berkarir di PNS ya kan. Kalau zamannya dulu reformasi kayaknya profesi PNS itu masih belum kayak dipandang seperti sekarang gitu, menjanjikan gitu. Dulu kan banyak tawaran-tawaran kerjaan juga mungkin di luar sana gitu Pak. Akhirnya apa sih yang buat Bapak selesai S1 kemudian masuk PNS? Ya, sekali lagi yang mendorong saya ibu ya. Jadi waktu itu saya juga sudah organisasi saya di PBHMI. Waktu itu saya sudah di Jakarta. Tapi ibu yang panggil pulang.
ya kan. Kita ngelamar juga, ngelamar bank dan sebagainya. Bahkan ada ya bank yang cukup inilah di Indonesia ini, bank sentral gitu ya. Saya sudah sampai tahap akhir waktu itu. Tapi ibu bilang ini anaknya nggak ada yang pakai seragam seperti ayahnya dulu gitu kan. Karena ayahnya jaksa kan pakai seragam ya. Orang tua kan taunya seragam gitu kan. Jadi waktu itu dibuka lah pada saat pembukaan PNS pertama setelah reformasi. Dulu, pada saat dulu itu karena kita juga yang ikut demo dan sebagainya tentang pemerintahan itu, kita tahunya kan pemerintahan itu ya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, jadi memang di mata mahasiswa, apalagi saya juga ikut-ikutan demo waktu itu kan, itu memang nggak terlalu top lah ya di pemerintahan itu. Tapi karena dorongan ibu, akhirnya saya daftar dan alhamdulillah berbeda. Ya kan? Kalau dulu kan kita juga udah kenal ya, yang namanya masuk PNS itu ada ketentuan-ketentuan di luar syarat-syarat resmi, gitu kan? Itu udah kenal. Dan bahkan saya waktu bilang sama ibu itu, saya bilang dari mana kita uang, gitu kan? Tapi karena beliau paksa, ya udah saya daftar. Kemudian alhamdulillah itu pertama proses yang memang murni. Gitu. Waktu itu lewat Unila. Saya ingat betul kita tesnya di GSG waktu itu. GSG ya, alhamdulillah ya, Pak, ya. Ya mungkin takdir saya memang juga jadi ASN ya, jadi PNS. Nah, begitu masuk saya terima ditempatkan di Lampung Barat. Kalau dulu kita nggak ada pemilihan kabupaten nggak, jadi semua adalah siap ditempatkan ya aja, PNS gitu ya. Lampung gitu kan. Ya karena sekali lagi kita bukan siapa-siapa, ya taruhnya di paling jauh sana di Lampung Barat gitu kan. Lampung Barat. Karena saya berpikir dinamika itu ada di pusat kota ya, apalagi saya dulu aktivis kan, jadi sudah terbiasa dengan dinamika. Di Lampung Barat kita agak slow down gitu ya. Akhirnya saya berusaha bagaimana juga bisa pindah ke sini dan melanjutkan sekolah. Itu mimpi saya waktu itu, memang saya harus S2, saya harus melanjutkan sekolah. Alhamdulillah berhasil. 2001 2 tahun lebih lah saya di Lampung Barat, saya pindah ke provinsi, diterima di Bapeda. Sejak itu 2001 sampai 2022 kemarin saya berkarir di Bapeda. Nah jadi di Bapeda juga, kenapa saya pilih Bapeda waktu itu? Karena saya dengar informasi ya, untuk sekolah itu di Bapeda itu gampang. Beasiswa banyak sekali tawaran ke sana. Karena tadi niat saya memang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, saya pilih Bapeda waktu itu. Waktu itu berkarir di Bapeda ada berapa tahun, Pak? Ya dari 2001 sampai 2022. Wah. Jadi hampir 21 tahun. Baru saya kemarin ikut lelang open bidding, saya ke Dinas Pariwisata. Jadi karir saya memang lama di Bapeda, 21 tahun gitu. Tapi apa sih Pak yang buat Bapak akhirnya saya harus ngejar nih S2 gitu pada saat itu? Ya karena tadi ya, karena dari awal, dari kecil kita dididik bahwa pendidikanlah yang bisa merubah nasib kita. Ya, jadi saya berkeyakinan ya kita harus memenuhi kapasitas itu kan. Nah jadi saya S2, kemarin saya di Unpad, saya S2-nya ngambil ilmu ekonomi juga, selesai. Bahkan pada saat S2 itu saya punya kesempatan ke Jepang juga waktu itu. Luar biasa. Iya, jadi ikut program JICA. Ya. Jadi saya hampir 1 bulan waktu itu di Jepang. Itu kan pengalaman-pengalaman menurut saya kalau ngikutin dulu ya, yang kita ekonominya pas-pasan, ya itu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Kesempatan yang diberikan Yang Maha Kuasa itu kepada saya itu luar biasa. Bahkan dulu nggak pernah kebayang S2 kemudian ke Jepang ya Pak ya. Dengan keadaan ekonomi. Betul. Tapi dari awal Bapak selalu menyebutkan gitu ibu. Sebenarnya seberapa penting sih sosok ibu buat Bapak? Ya menurut saya ya inspirasi hidup ya. Saya belajar bagaimana berjuang itu melihat perjuangan beliau, gitu kan. Ngidupin anak 8 dengan kondisi yang sulit kan bukan hal yang mudah ya. Apalagi ya sekali lagi karena pandangan masyarakat gitu kan, pandangan keluarga besar dia sendiri itu kepada kita itu ya menyepelekan gitu kan. Nah itu jadi cambuk betul gitu bagi saya.
Sehingga saya banyak prinsip-prinsip saya dalam berkarir itu dibentuk dari kecil itu. Gimana caranya mengangkat derajat ibu gitu ya Pak ya, dan keluarga gitu. Akhirnya memilih jalan ini dan jalan yang juga diridhoi oleh ibu gitu ya Pak. Nah, pelajaran pendidikan dari ibu yang sekarang Bapak terapkan ke anak-anak itu apa sih Pak? Ya, saya berusaha karena anak saya utamanya itu bagaimana mereka harus mandiri, ya. Kemudian juga mereka harus belajar ya dari apa yang pernah saya alami juga gitu. Walaupun sekarang mungkin saya mampu gitu kan, tapi anak-anak saya yang udah mulai dari kuliah kemarin jualan gitu, online segala macam. Itu memang harapan saya seperti itu. Mereka nggak terlalu tergantung sama orang tuanya kan gitu. Nah, ini juga harusnya bisa ditiru sama teman-temannya juga gitu. Jangan karena orang tuanya sudah punya karir bagus gitu kan, tergantung sama orang tua. Itu yang alhamdulillah anak-anak saya nggak seperti itu. Ya, dia tahu perjuangan orang tuanya lah. Iya, dan harus jadi inspirasi bagi orang lain juga ya, untuk anak-anak juga ya. Iya, gitu. Dan terakhir gitu Pak, apa sih yang mau Bapak sampaikan ke teman-teman muda, mungkin teman-teman pemirsa LDS TV terkait dengan pendidikan itu penting gitu. Kalau sekarang kan anak-anak agak sulit ya. Pendidikan itu memang menurut saya sesuatu yang bisa merubah nasib seseorang. Walaupun kalau kita bicara secara general keseluruhan pendidikan kita di negara kita itu memang masih banyak yang harus ditingkatkan, celah-celah yang kurang itu harus ditutupi, itu jelas ya, harus seperti itu karena harusnya pendidikan itu tidak berlaku untuk individu-individu, tapi semua orang yang bersekolah, semuanya pendidikan, dia harus juga mampu merubah taraf hidupnya, ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan, gitu. Saya juga bukan hanya pendidikan, tapi semangat juang ya, semangat kita untuk berjuang. Kemudian juga yang saya terapkan selama saya berkarir di pemerintah juga tidak lepas dari hal itu. Bagi saya hidup itu setiap harinya adalah pembelajaran. Jadi kita harus belajar dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya, bagaimana kita menerapkan dari hasil pengalaman itu untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang kita hadapi ke depan. Dan ternyata alhamdulillah berhasil ya. Kan saya mulai itu dari nol. Ya kalau dibilang saya menolak kalau dibilang pejabat karbitan, enggak. Saya memang kalau di Bapeda itu kalau kita kerja dari staf dulu, Mbak, itu apalagi zaman pertama saya masuk tuh Pak almarhum Haris Hasim itu kan kepala Bapedanya luar biasa. Itu salah satu orang juga yang banyak saya serap ilmunya. Itu kita berangkat pagi itu nggak pernah itu pulang itu melihat matahari itu. Kalau di Bapeda itu pasti kita malam terus gitu. Dan saya bercoba totalitas ya untuk bekerja, sehingga saya mulai menapak karir itu dari bawah ya. Dari mulai staf terus naik ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian ke eselon 3 sampai kemarin ikut elang, alhamdulillah dipercaya, diberi amanah oleh Pak Gubernur untuk menjadi Kepala Dinas Pariwisata. Ini urutan-urutan yang nggak bisa lepas gitu. Bahwa dari mulai perjalanan hidup kita itu akhirnya akan membentuk kita sampai akhir. Ya. Walaupun ini bukan akhir perjuangan, ini kan ke depan masih banyak hal yang bisa ya. yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, untuk daerah gitu kan. Kadang orang lain nggak melihat proses kita sampai hari ini seperti apa gitu, hanya melihat hasil gitu. Tapi kita juga merasakan bagaimana proses itu akhirnya membentuk karakter kita sampai dengan hari ini, dan itu bisa kita tularkan ke teman-teman di luar sana gitu ya Pak ya. Luar biasa, kesempatan yang luar biasa bisa berbincang dengan Bapak hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita juga bisa bertemu di lain waktu dengan kisah inspirasi-inspirasi yang lain juga. Pasti banyak juga nih Bapak yang belum digali ya Pak ya sebenarnya gitu. Dan bisa dibagikan juga ke pemirsa gitu. Dan terima kasih juga kepada pemirsa LDS TV yang telah menyaksikan program ini. Saya Chelsea Gabriela pamit undur diri dan sampai jumpa.